Ini tentulah karena hati kita hangat saking bahagianya, betul? Padahal tadi khawatir mau hujan, rupanya doa khalifah, tuan syekh, tuan-tuan guru, mursyid-mursyidin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang kedua. Masih lama lagi. Pelajaran yang ketiga. Apa pelajaran yang ketiga? Ketika jabatan masih ada dalam genggaman, ketika tanda tangan masih laku, ketika hentakan lidah, suara masih disegani orang, pakailah untuk menolong agama Allah. Takbir. Ini malam ini banyak yang akan mencalonkan diri menjadi calon bupati. Andai duduk nanti menjadi bupati, duduk menjadi gubernur, duduk menjadi anggota dewan, itu tujuan atau sarana? Bukan tujuan, itu hanyalah sarana. Karena dengan adanya kekuasaan, banyak yang bisa kita lakukan untuk membangun negeri kampung halaman kita. Betul? Berdirilah Islamic Center, berdirilah rumah suluk surau, tempat tuaju zikir dan munajat, berdirilah sekolah tinggi ilmu agama Islam khusus tafsir Al-Quran, berdirilah sekolah tahfiz Al-Quran. Kira-kira bisa Abdul Somad dengan ceramah membuat semua itu? Ragu jamaah, mau bilang iya, tidak, mau bilang tidak, takut Ustaz tersinggung. Tapi dari tatapan matamu sudah kutahan. Jadi hidup ini jangan salah-salah langkah. Jangan disangka jabatan itu tujuan. Jabatan hanyalah jalan. Tujuannya adalah ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ada yang mencapai maksud tujuan dengan zikir, tuan-tuan khalifah, mursyid-mursyidin. Ada yang mencapai tujuan dengan kekuasaan, gubernur, DPR, wali kota, presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat. Ada yang mencapai tujuannya dengan harta. Inilah orang-orang kaya yang membangun masjid yang megah, mewah di Rokan Hulu, banyak ini. Tak perlu saya sebutkan satu persatu, nanti mereka takut marah sama saya. Jangan sebut nama kami Ustaz, ria, kami tak mau disebut-sebut. Jangankan untuk membangun masjid, memberangkatkan orang umroh, selalu dikatakan hamba Allah. Karena mereka memang hamba Allah, bukan hamba jabatan, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba harta, bukan hamba manusia, tapi hamba. Makanya nama yang paling bagus adalah hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, tidak ada gigi mundur. Pelajaran yang kedua, tak putus bakti kepada oma, kepada ibu. Pelajaran yang ketiga, memakai jabatan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Terbukti paling lama 2 periode, jadi bupati 2 periode. Mana hasilnya? Hari ini kita tetap bangga. Ceramah saya di Kuala Lumpur, Malaysia. Selesai ceramah, keluar dari masjid, datang orang Malaysia bertanya, Ustaz Somad dari mana? Dari Riau. Tahu Islamic Center Pasir Pangarayan? Nanya saya tentang Islamic Center, tak ditanyanya Masjid An-Nur Pekanbaru. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah, di halaman masjid di Malaysia, orang Kuala Lumpur bertanya ke saya tentang Masjid Islamic Center Pekanbaru. Islamic Center Pekanbaru, Islamic Center Pasir Pangarayan. Begitu saya ditanyanya, Ustaz dari mana? Dari Riau. Tahu Islamic Center Pasir Pangarayan? Saya penceramah tetap setiap hari Rabu ketiga di sana. Kalau tak percaya, ini foto saya. Untung ada foto sama Pak Ahmad waktu itu. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga tak jadi orang Pasir Pangarayan? Dulu saya punya jadwal rutin di Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri Syariah, jadwal pengajian. Suatu hari saya terlambat. Apa kata protokol? Mohon maaf jamaah sekalian, Ustaz Somad hari ini terlambat karena baru saja pulang dan sekarang datang dari Pasir Pangarayan. Disangkanya saya orang Pasir, saking seringnya bolak-balik ke Pasir. Masya Allah, tabarakallah. Jalan yang paling sering saya lalui adalah masuk dari Panam, masuk Garuda Sakti, masuk
Petapahan, masuk Simpang TB, masuk bola balik, bola balik, bola balik. Itu yang saya lewati. Sampai ada satu tiang listrik itu yang bengkok saya tabrak. Assalamualaikum, kata Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak. Ustaz sudah sampai mana? Ini jam 9, Khalifah Mursyid-Mursyidin sudah kumpul. Kita mau tabligh akbar, acara sama Tarekat Naqsabandiyah. Mohon maaf Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ahmad, saya tak bisa datang. Kenapa? Mobil menabrak tiang cepron, bengkok udah Pak. Dikirim beliau tim dari Pasir Pangarayan. Ustaz tak usah datang, balik saja ke Pekanbaru. Begitulah perjalanan panjang, mati saja yang tidak, setengah mati hampir sudah. Makanya kalau ditanya saya, di antara 12 kabupaten kota, dari Rokan Hilir, Bagan Siapi-api sampai Indragiri Hilir, Tembilahan, mana yang paling sering Ustaz datangi? Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Makanya tadi dikatakan saya malam ini adalah anak yang sudah lama pergi dan pulang ke kampung halaman, dan sekarang sedang bertemu dengan bapak dan ibu. Malam ini kita sedang memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau murah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah sering-sering menyambung, menjalin tali silaturahim. Pertama, tak ada gigi mundur. Kedua, bakti kepada ibu. Ketiga, pakai jabatan, kekuasaan, tanda tangan, power untuk menolong agama Allah. Yang ketiga, keempat, inilah yang ingin saya sampaikan. Malam ini hadir semuanya silaturahim. Khalifah Mursyid-Mursyidin hadir, betul? Himpunan kekeluargaan Rokan Hulu yang ada di luar, di Pekanbaru, datang malam ini ketuanya. Bapak-bapak pejabat pengadilan datang malam ini. Orang-orang dari Pekanbaru jamaah hadir malam ini. Dari Sumatera Utara datang, Padang Lawas. Dari Sumatera Barat, Payakumbuh datang. Cuman wajahnya tak bisa dibedakan, sama semua, tak ada tertulis Payakumbuh, tak ada. Tapi insya Allah hati kita bersama, sering-sering silaturahim, bersalam-salaman, maka inilah yang akan memperkuat kita. Mati pun Abdul Somad, insya Allah Abdul Somad tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena orang Pasir Pangarayan tetap menjalin hubungan. Mereka tetap akan mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan diaminkan. Amin maksudnya itu amin, kita tetap bersaudara. Bersaudara di Rokan Hulu, bersaudara di Pasir Pangarayan, bersaudara pula kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Umar hampir setiap minggu meng-SMS, di mana Ananda kini, sehat Ananda, selalu mengontak. Beliau selalu mendoakan saya. Di sini ada 3 jalur tarekat Naqsabandiyah. 1 dari jalur kumpulan, 1 dari jalur Besilam, 1 dari jalur Syekh Abdul Ghani. Dilanjutkan anak beliau Syekh Aidarus, dilanjutkan cucu beliau Syekh Alaidin Atori. Dari 3 jalur ini semuanya sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Dan ada pengajian itu dulu tiap bulan. Masih adakah pengajian Khalifah Mursyid-Mursyidin tiap bulan? Alhamdulillah. Dulu berkumpul. Jadi kalau hari ini bapak ibu tengok di video, saya bertemu dengan Habib Umar bin Hafiz, saya berjumpa dengan Habib Fulan, saya berjumpa dengan Habib As-Segaf, saya berjumpa dengan Habib Sagaf di Palu, Sulawesi, saya ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu semua sudah diajarkan hormat ke tuan-tuan guru Khalifah Mursyid-Mursyidin di negeri Seribu Suluk, Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Haul Syekh Burhanuddin ramai, haul sampai dibawa ke makam Syekh Burhanuddin bersama Pak Ahmad dulu. Ziarah kami ke Kuntu, ke makam Syekh Burhanuddin. Sampai ke sana, sebelum sampai kata Pak Ahmad, nanti Ustaz Somad
Sebelum sampai kita ke makam Syekh Burhanuddin, nanti kita singgah dulu jumpa di rumah makan. Ayolah Pak. Sampai di rumah makan, duduklah saya. Nanti Ustadz masuk di ruang VVIP. Duduk saya di ruang VVIP, tak lama datang yang punya rumah makan, diusirnya keluar. Kata dia, Pak, ini untuk rombongan bupati. Bapaknya duduk sini di luar aja. Di luar, saya ingat betul rumah makan itu. Di luar lah saya. Duduk, saya nunggu di luar. Tak berapa lama datanglah. Oh, datanglah Pak Ahmad. Datang Pak Ahmad. Kenapa Ustaz di luar? Masuk. Barulah masuk saya ke dalam. Itu namanya VVIP bisyafaati bupati. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya ini tak canggung duduk sama bupati-bupati se-Indonesia ini? Kenapa tak canggung saya duduk sama pejabat-pejabat? Karena sudah dididik di Rokan Hulu. Di sini kita duduk. Bertahun-tahun kita duduk sama pejabat-pejabat. Sudah dibiasakan. Jadi saya menganggap keliling sampai ke Sorong, Papua, sampai ke Kalimantan, Banjarmasin, sampai ke Makassar, Sulawesi, duduk dengan pejabat-pejabat sudah terbiasa. Di mana pembiasaannya? 2010, 2011, 2012, 2013 pembentukan Abdul Somad, dari mulai cara ceramah, dari mulai duduk dengan ulama-ulama, dari mulai duduk dengan pejabat-pejabat, itu dibentuk di Rokan Hulu, bukan di Pekanbaru. Ustaz ini mengada-ngada nih, mentang-mentang ceramah di Rokan Hulu dibilangnya Rokan Hulu. Enggak. Di Pekanbaru di mana saya ceramah? Awal-awal di Pekanbaru saya dikasih jadwal ceramah, habis jalan aspal, masuk jalan semen, masuk jalan tanah, ada surau lampunya 5 watt. Di situlah saya dapat jadwal ceramah. Beda sama Pasir Pangarayan. Jadwal ceramah pertama langsung di masjid terbesar, terbaik nasional Indonesia 2015. Masjid terbaik 2015 adalah Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Jadi kalau ada orang Pasir Pangarayan, orang Rokan Hulu yang tidak jadi orang, pindah ajalah ke kabupaten lain. Sungai dekat, masuk ke dalam biar angin. Sedangkan orang Rokan Hulu membentuk kepribadiannya. Orang Pekanbaru membentuk cara ceramahnya, membentuk membiasakan masuk TV, membentuk bagaimana duduk dengan ulama.